warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Ismi Mafuzah. Saya Rizka Anggreni Putri. Saya Siti Maimunah. Saya Azkia Salwa Azizah. Saya Farah Rizka Putri. Saya Nazia Spika Putri. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang teks editorial. Happy watching! Teks editorial adalah teks yang dibuat oleh pihak redaksi suatu media sebagai pandangan dan sikap resmi media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nama lain teks editorial adalah tajuk rencana. Biasanya ditemukan pada surat kabar dan majalah. Teks editorial mengangkat isu-isu yang hangat dibicarakan mulai dari politik, ekonomi, olahraga, pendidikan, dan sebagainya. Fungsinya yaitu 1. Menanggapi suatu isu yang sedang beredar. 2. Memberikan kritik dan saran. 3. Mengajak pembaca agar berpikir kritis. Tujuan teks editorial. Selain untuk menuliskan pandangan redaksi dalam menanggapi sebuah isu yang sedang aktual, berikut tujuan dari sebuah teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk bersama-sama merenungkan isu atau peristiwa yang sedang menjadi sorotan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi pembaca untuk tergerak dalam menanggapi suatu isu atau peristiwa setelah membaca teks editorial yang dibuat redaksi tersebut. Yang ketiga, menuangkan pendapat tertentu tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pembaca mengenai isu atau peristiwa yang sedang aktual. Yang terakhir, menyajikan materi kepada pembaca yang bisa dijadikan masukan sebagai bentuk penyelesaian masalah atas isu yang sedang menjadi sorotan. Ciri teks editorial. 1. Mengandung isu yang hangat dibicarakan. Dan yang kedua, sistematis dan logis. Yang ketiga, menyatakan opini untuk meyakinkan pembaca. Dan yang keempat, kalimatnya lugas. Pernyataan pendapat atau tesis. Sesuai dengan namanya, bagian pertama dari struktur teks editorial ini memuat tentang sudut pandang dari penulis terhadap suatu isu atau masalah yang sedang hangat di masyarakat. Pernyataan pendapat atau tesis sendiri memiliki tujuan sebagai pengenalan awal dari suatu topik yang akan diangkat pada teks editorial atau tajuk rencana. Bagian ini bisa dikatakan memiliki bentuk pernyataan atau teori sehingga akan diperkuat oleh bagian selanjutnya, yakni argumentasi. Kedua, argumentasi. Bagian selanjutnya dari struktur teks editorial yaitu argumentasi. Pada bagian ini, penulis atau redaksi memulai pemasukan opini atau pendapat terkait isu yang diangkat. Sebuah pernyataan pendapat bisa kuat apabila dilengkapi dengan alasan atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa alasan atau bukti bisa disampaikan mulai dari pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, hingga fakta-fakta yang dapat dipercaya. Ketiga, penegasan ulang. Pendapat atau reiteration, bagian penutup dari teks editorial atau tajuk rencana adalah penegasan ulang pendapat. Reiteration sendiri dapat dipahami sebagai bagian teks yang memuat tentang penguatan kembali terhadap pendapat yang disertai oleh berbagai fakta dalam bagian sebelumnya, yakni argumentasi. Hidon sefek mahola di abu dada so yaitu slow. Kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam menyusun teks editorial, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa digunakan, yaitu 1. Kata populer. Kata populer adalah kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Kedua, kata ganti petunjuk. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti penyebutan benda. Ditandai dengan kata ini, itu, dan tersebut. 3. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Keempat, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk memperoleh jawaban. 5. Kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi teruji kebenarannya. Kalimat fakta bersifat objektif dan menyatakan peristiwa yang telah terjadi. Dan yang keenam, kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat pikiran, pendirian penulis bersifat subjektif, menunjukkan
menyatakan peristiwa yang belum pasti terjadi, tidak didukung oleh data, dan sulit dibuktikan kebenarannya. Banjir Jakarta. Bencana banjir merupakan satu di antara bencana yang sering melanda Indonesia. Banjir umumnya terjadi di musim penghujan. Pertanyaannya, apakah banjir murni disebabkan oleh hujan atau karena ulah manusia? Sebagai contoh kasus banjir yang sering terjadi di Jakarta, Jakarta memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga lahan serapan sangat sedikit. Selain padatnya jumlah penduduk, masyarakatnya kurang teredukasi mengenai masalah kesehatan lingkungan. Banyak dari mereka yang membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai. Alhasil, sampah menumpuk di sungai dan aliran air menjadi terhambat. Ketika hujan ekstrim, sungai akan meluap dan banjir pun terjadi. Maka karena itulah, perlu sekali kesadaran masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan kemudian ketika sudah banjir baru jerah, dan ketika musim kemarau diulangi kembali.